bagaimana pentingnya untuk kita mudah memaafkan orang lain. Pertanyaannya, kalau ibu disakiti, dizolimi, atau diperlakukan tidak baik, atau dikhianati, atau apapun itu, mudahkah dalam memaafkan orang lain? Tentu jawabannya tidak mudah. Itu sebabnya kenapa perbuatan mudah memaafkan dikategorikan menjadi perbuatan orang-orang bertakwa. Dikategorikan menjadi perbuatan orang-orang yang ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Karena mudah memaafkan itu tidak mudah. Memaafkan orang lain itu tidak mudah kalau kita sudah disakiti. Tapi ternyata itu akhlak bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang pilihan ya teman-teman sekalian. Saya akan menceritakan sebuah kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentunya ibu semua tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah kejadian yang menimpa keluarga beliau, musibah yang menimpa keluarga beliau. Anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu namanya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah adalah istrinya Rasul yang sangat dicintai Rasul. Bayangkan istri yang sangat dicintai Rasul tiba-tiba mendapatkan ujian besar. Apa ujian besar itu? Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah berselingkuh dengan sahabat Nabi. Kisahnya, suatu ketika Rasul pulang dari sebuah peperangan dan beristirahat di satu tempat, ada Siti Aisyah di sana. Kemudian Siti Aisyah keluar dari tunggangannya untuk sebuah urusan, dan kemudian pasukan Rasulullah tidak menyadari bahwa Siti Aisyah tidak ada di tunggangannya. Maka mereka melanjutkan perjalanan sampai ke kota Mekkah, dan Siti Aisyah tertinggal di situ, menunggu berharap-harap agar rombongan kembali lagi untuk menjemputnya. Tiba-tiba ada satu pemuda, sahabatnya Rasul, namanya Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, yang tertinggal dari rombongan. Maka Sofwan pun kaget, terkejut melihat Siti Aisyah, istri tercinta Rasulullah. Tanpa berkata apa-apa, Sofwan bin Mu'attal mempersilakan Siti Aisyah yang dihormatinya, ibu orang-orang beriman ini, untuk naik tunggangannya dan dibawa tunggangan itu ke Madinah. Tapi kemudian ini menjadi sebuah fitnah besar yang dikabarkan, yang disyiarkan, yang disebarkan oleh tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini menyebarkan berita bahwa Siti Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Siti Aisyah telah berbuat curang dengan sahabat Rasul lainnya. Bayangkan teman-teman sekalian, fitnah itu keji. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak kita lakukan tapi tersiar di orang banyak yang membuat orang-orang benci dan menjatuhkan kehormatan kita. Itu fitnah. Dan fitnah itu terjadi, dialami oleh istri tercintanya Rasulullah SAW. Hampir-hampir saja semua penduduk Madinah percaya dengan fitnah itu. Bayangkan betapa sedihnya keadaan kalau ibu pernah dalam kondisi difitnah misalnya ya, atau diuji dengan ujian-ujian lainnya, betapa menyedihkannya keadaan itu. Kita berbicara orang nggak percaya, kita diam aja orang nyangkanya kita melakukan. Jadi serba salah posisinya pada saat itu. Maka Siti Aisyah merasakan hal demikian teman-teman sekalian. Siti Aisyah merasakan bagaimana Rasulullah SAW suami tercintanya berubah sikapnya kepada dirinya. Dan kemudian Siti Aisyah jatuh sakit dan tidak tahu bahwa di Madinah itu semuanya membicarakan tentang dirinya. Maka Siti Aisyah diminta untuk mengaku. Maka Siti Aisyah mengatakan, apa yang harus saya sampaikan? Kalau saya bicara sesuatu kalian juga nggak percaya. Kalau saya mengatakan iya, itulah yang ingin kalian dengar, kata Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah berlindung kepada Allah SWT atas fitnah-fitnah yang terjadi kepada dirinya. Kemudian cerita ini berlanjut dengan salah seorang sahabat, salah seorang keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang selama ini dibantu perekonomiannya ikut-ikutan menebar fitnah. Bayangkan, orang yang selama ini kita bantu perekonomiannya, yang kita tolong kehidupannya, justru juga menjadi orang yang menyebarkan fitnah, meluaskan fitnah tersebut. Maka tentu saja Abu Bakar ini marah. Nama saudara yang dibantu ekonominya tapi menyebarkan fitnah itu adalah namanya Mistah bin Utsatsah. Mistah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah sekali pada Mistah. Wajar saja, sebagai manusia biasa kita sudah tolong kehidupan orang tersebut, tapi kok bukan membalas kebaikan, tapi membalas keburukan, dan lebih buruk daripada itu, turut memfitnah anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah juga oleh Mistah. Maka Abu Bakar pada saat itu berjanji untuk menghentikan bantuannya kepada Mistah karena marah, tidak bisa memaafkan Mistah. Bahasa sekarangnya, kok tega-teganya ada orang yang seperti itu. Kita sudah berbuat baik kepadanya, kok dia menusuk dari belakang, musuh dalam selimut, kok dia jahat kepada keluarga. Bahasa saat ininya seperti itu. Jadi pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat marah dan tidak bisa memaafkan Mistah karena perbuatan Mistah yang tidak habis pikir kenapa Mistah bisa berbuat seperti itu. Maka turunlah surah An-Nur ayat 22 teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya
Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mistah itu orang miskin dan kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar karena Abu Bakar tidak mau memaafkan Mistah. Padahal itu perbuatan yang lumrah, rasa marah karena merasa ditusuk dari belakang istilahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal ya'fu wal yasfahu. Kata Allah, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Jadi bukan hanya sekedar memaafkan, tapi minta kepada Allah kekuatan untuk hati kita bisa lapang dada untuk memaafkan kesalahan itu. Kalau kita ini kan ya memaafkan, tapi nggak bisa melupakan seumur hidup, masih dendam kusumat, memaafkan di mulut saja begitu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Kata Allah, hendaklah kamu memaafkan dan berlapang dada. Dan kalimat berikutnya, perhatikan teman-teman sekalian, betapa dahsyatnya kalimat ini yang bisa menegur kita. Apa kata Allah? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah juga mengampunimu? Kemudian dilanjutkan dengan kalimat Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada kalimat yang kita garis bawahi di sini. Allah katakan, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Teman-teman sekalian, ada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Kita pun manusia biasa yang pernah berbuat salah pada orang lain dan pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Allah ingin kita memaafkan orang lain sebagaimana kita ingin agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita lihat teman-teman sekalian, dalam ayat ini kita belajar dalam halal bihalal. Pada kali ini mungkin di antara kita ada yang masih marah dengan seseorang, ada yang masih dendam, ada yang masih merasa sakit hati, ada yang masih merasa terluka, tidak pernah bisa melupakan kejadian itu atau tidak pernah bisa melupakan keadaan itu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita, dan itu tidak mudah, tapi itu bisa dilakukan. Maka ketika kita menyimak ayat tadi teman-teman sekalian, kita belajar sesungguhnya balasan pahala sesuai dengan jenis amal yang dilakukannya. Sebagaimana kita semua mengampuni dosa orang-orang yang bersalah kepada kita, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun memaafkan kesalahan kita juga. Orang lain punya salah sama kita, iya dia manusia biasa, sementara kita juga begitu. Kita bukan orang yang bersih daripada dosa, kita juga pernah punya salah kepada orang lain dan kita ingin agar orang lain memaafkan kita. Kita juga pernah berbuat durhaka, berbuat zalim, berbuat lalai, berbuat aniaya. Kita berbuat jahat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar Allah mengampuni kita. Begitulah harapan orang-orang yang mungkin pernah melukai kita. Dia berharap agar mendapatkan ampunan kita atau mendapatkan maaf kita. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran teman-teman sekalian dalam keadaan halal bihalal pada hari ini yang kita tidak pernah tahu keadaan hati kita kecuali diri kita sendiri. Memaafkan jauh lebih baik daripada menyimpan dendam. Memaafkan jauh lebih baik daripada terus-menerus hati kita membara. Siapa yang lelah? Dari kita sendiri. Siapa yang capek? Dari kita sendiri. Maka kita tahu, kita manusia biasa yang juga pernah punya salah, kita tahu bagaimana rasanya atau susahnya memendam rasa bersalah. Dan kita tahu juga bagaimana beratnya penantian untuk dimaafkan oleh orang lain. Apalagi jika orang tersebut benar-benar merasa bersalah dan minta maaf, seperti kasusnya Mistah tadi, merasa bersalah dan minta maaf, maka minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memaafkan kesalahan orang tersebut, bagaimana kita juga manusia biasa yang penuh dengan salah. Jadi ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk dimaafkan, sebagaimana setiap orang punya keinginan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.